Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu senang belajar, dan belajar. Pada pertemuan video kali ini, Pak Gus akan memberikan soal lagi terkait dengan kalor ya. Kenapa? Karena di dalam penyelesaian soal-soal kalor kemarin ya, kalian masih banyak yang miskonsepsi di situ. Jadi artinya ini nanti salah satu soal yang Pak Agus jelaskan ya, nanti mewakili dari beberapa soal-soal yang ada di LKS yang nanti bisa kalian selesaikan ya. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti tutorial Pak Agus. Silakan. Di dalam materi kalor, misalkan kalau kita ketemu soal seperti ini, 100 gram es bersuhu negatif 5 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air dari suhu 30 derajat Celcius dan hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es, maka tentukan suhu setimbangnya ya. Jadi apa yang akan kita lakukan dari soal ini? Yang jelas kalau ini adalah soal cerita, nanti kita bisa menuliskan diketahui. Apa diketahui di sini? Ada massa air atau massa es ya, massa es. Kemudian di sini adalah 100 gram. Nah ini, kemudian bersuhu berarti TS ya, suhu es adalah negatif 5 derajat Celcius. Dicampur dengan 200 gram air, berarti M air ini 200 gram, kemudian bersuhu T air ini adalah 30 derajat Celcius dan hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es, maka tentukan suhu setimbangnya. Nanti kalau misalkan seperti ini ya, berarti ditanyakan adalah suhu campuran atau suhu setelah dicampur menjadi seimbang ya, suhu setimbangnya atau suhu campuran, akhir campuran. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan pada soal ini, pembahasan dari soal ini? Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah, misalkan di sini adalah sebuah bak yang nantinya di dalam wadah ini tidak berpengaruh terhadap penyerapan atau pelepasan kalor misalkan ya, kita bisa mengambil itu tidak memperhitungkan ya. Jadi artinya di sini nanti misalkan ada es atau sebelumnya di sini sudah ada es gitu ya. Es di sini dengan suhu TS-nya adalah negatif 5, kemudian di sini dimasukkan air. Nah, ini air ini berarti massa air, kemudian bersuhu T-nya 30 derajat. Kalau kita uraikan dalam bentuk grafik ya, ini suhu awalnya adalah negatif 5. Nah, ini kemudian ini adalah suhu 30. Nah, air awalnya suhu 30. Jadi di sini nanti ke sana akan mengeluarkan Q-nya, Q lepas ya. Kemudian di sini adalah Q terima. Nah, ini nanti kita mencari suhu T-nya. Nah, kita misalkan T-nya di sini misalkan. Nah, ini. Jadi dari situ nanti kalian bisa mencoba bahwa di sini adalah Q1, Q2, Q3 misalkan. Ini kita anggap adalah Q terima. Q1, Q2 dan Q3. Kemudian untuk Q lepasnya apa? Ya, Q lepasnya adalah ini. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita kerjakan rumus ini nanti silakan bahwa Q lepas konsepnya ya sama dengan Q terima. Di sini nanti silakan ditulis rumusnya. Q air berarti Q lepas adalah air, M air, C air, delta T. Delta T-nya berapa Pak Agus? 30 dikurangi T yang kita cari ya. Kemudian sama dengan Q terima. Q terima berarti kita mulai dari Q1. Q1 adalah massa S CS kali delta T. Delta T-nya adalah 0 dikurangi negatif 5. Nah, ini ya. Oke, saya sambung ke sini ya. Kemudian ini adalah ditambahkan. Di sini Q2. Q2 berarti MS kali L lebur.
karena ini dalam proses peleburan dari S menjadi air. Sekarang ditambahkan Q3. Q3 berarti M air atau MS ya tetap kali C air kali delta T. Delta T-nya berapa di sini? T dikurangi 0. Oke. Jadi nanti tugas kalian adalah silakan kalian mencari T kecil di sini. Ya, berapakah besarnya T kecil ini? Silakan dilanjutkan soal ini. Jadi Pak Agus hanya memberikan konsep nanti di dalam penyelesaian konsep soal-soal seperti ini dalam kalor ya, misalkan ada dua massa yang berbeda suhunya dicampur, kemudian muncul T setimbang, silakan dikerjakan sesuai dengan konsep yang Pak Agus berikan. Ya, saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.